Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bu Alsa. Hari ini kita memasuki tema 1 subtema 3 pelajaran IPA. Nah, kita masih membahas tentang bunyi ya. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Semakin jauh sumber bunyi, maka bunyi yang terdengar semakin lemah. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan energi lemah. Bunyi kuat ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi lemah oleh getaran yang lemah. Kuat lemah bunyi ditentukan oleh simpangan getaran. Satu kali gerakan ke atas dan ke bawah disebut satu getaran. Nah, anak-anak, getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada, sedangkan bunyi dengan frekuensi tidak teratur disebut desah. Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik atau 20 Hz ya. Kita tidak dapat mendengar bunyi ini, hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing yang dapat mendengarkannya. Selanjutnya yaitu, apa ya bunyi audiosonik itu? Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz ya. Dan yang terakhir yaitu bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik ya anak-anak. Jumlah getarannya lebih dari 20 Hz. Bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia. Hewan yang dapat menangkap bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Berdasarkan sifatnya, yaitu bahwa bunyi dapat dipantulkan. Bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras ya anak-anak. Contohnya seperti kaca, besi, dan tembok. Nah, sebaliknya bunyi tidak dapat memantul apabila mengenai benda yang tidak keras. Contohnya seperti karpet, selimut, atau gorden ya. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gaung dan gema. Yang pertama yaitu gaung. Gaung atau keredam ya anak-anak, terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, biasanya seperti kalian saat di kamar atau di ruangan yang kosong. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Selanjutnya yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, contohnya seperti di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli ya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Suara gema ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Untuk tugas akan Ibu kirimkan di WhatsApp ya anak-anak, cek grupnya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video Ibu pada hari ini. See you.